Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi nonton Career Development Podcast pada hari ini. Nah, untuk podcast kali ini aku akan membawain sesuatu info yang menarik banget, khususnya buat kalian yang lagi di semester 5 nih. Kira-kira pada kepo nggak kita bakal ngebahas apa pada hari ini? Kepo. Oke, untuk podcast kali ini kita bakal ngebahas tips and tricks seputar MSIB yang akan dibahas oleh kakak-kakak yang sangat berpengalaman dan yang kece-kece banget nih. Oke, mungkin sebelum itu aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku JJ yang akan mandu podcast kita pada hari ini. Nah, aku nggak sendirian, yang tadi udah aku mention, aku bareng kakak-kakak yang sudah berpengalaman nih. Halo, mungkin halo Kak. Halo. Oke, halo. Iya. Oke, nah sebelum kita mulai mungkin kita kenalan terlebih dahulu nih Kak. Mungkin buat nama, prodi, dan angkatan berapa nih Kak? Siapa dulu nih? Mungkin buat sweet boleh. Nah, Gue dulu ya. silakan. Tadi nama prodi Sama angkatan nih Kak. angkatan, oke. Perkenalkan, nama aku William Lanzaro Vera, aku dari manajemen 2021. Tuh. Selanjutnya. Oke. Halo semua yang menonton podcast ini. Nama aku Zaria Raffi dari manajemen 2021 juga. Oke, ada Kak William dan ada Kak Zari. Nah mungkin aku pengen nanya nih Kak, kira-kira kesibukan kakak pada saat ini tuh ngapain aja sih di semester 7 ini? Oh, gantian gitu. Oke, mungkin buat Kak Zari dulu Kalau nggak ya. sibuk berarti nggak usah jawab ya. Tapi kalau kesibukan ya semester 7 ya. Iya. JJ kita lagi skripsian Oke. dan lagi ngehandle organisasi kita juga nih kan. KSPM FWUB tahun pertama. Itu aja sih, udah nggak ada yang lain-lain lagi ya. Sama sih kurang lebih, soalnya kalau ada kegiatan bareng dia terus. Heeh. Berarti lagi sibuk skripsian sama lagi ngehandle organisasi KSPM ya Ya, Kak? terakhir. Oke, nah mungkin langsung aja kita ke inti acara kita nih Kak. Tadi kan aku udah bilang ya kalau kita bakal bahas tips and tricks seputar MSIB. Nah aku pengen tahu buat Kak William sama Kak Zari, kira-kira kemarin itu magang MSIB di mana dan di bagian apa? Mungkin buat Kak William bisa duluan. Oke. Kalau aku kemarin ya MSIB itu di PT Bank Danamon Indonesia, dan buat posisinya sebenarnya kalau di webnya tulisannya business banking, tapi pas aku masuk itu dia di business banking dipecah lagi, dan aku masuknya itu di SME kurang lebih ya yang ngurusin kredit, debitur gitu-gitu sih. Jari. Oke, mungkin buat Kak Zari. Kalau aku kemarin MSIB batch 6 itu di Awan Tunai, PT Simplify Teknologi Indonesia, suatu startup yang bergerak di bidang financing juga ya untuk UMKM ya. Jadi mirip-mirip juga nih sebenarnya sama William ya. Bedanya William ini bank yang menyalurkan kredit ke UMKM. Kalau aku ini startup gitu. Jadi ada VC ya, venture capital yang nge-backup ya. Dan foundernya itu ya mantan-mantan Gojek kayak gitu. Oke, berarti Kak William itu di PT Danamon, terus Kak Zari itu di Awan Tunai. Betul. Oke, nah tadi kan udah nyebutin Kak Zari sama Kak William itu keterima di MSIB mana. Nah, aku pengen tahu apa sih motivasi kakak berdua dalam mengikuti MSIB ini? Siapa nih ya? Oke, Kak Zari dulu sekarang. Oke, Kak Jari. Langsung kita Iya, Motivasi selang-seling. ya, motivasi ikut MSIB pasti ilmu dong pertama. Iya, ilmu. Jawaban template ilmu ya, ilmu, pengalaman, karena emang ya untuk memenangi kompetisi persaingan pasar tenaga kerja di Indonesia ya perlu adanya modal yang lebih lah bagi kita mahasiswa sekarang gitu. Ada bekal yang lebih di bidang dunia kerja langsung kayak gitu ya, dan itu dapetinnya dengan cara magang. Dan MSIB itu suatu program dari pemerintah yang emang bermanfaat banget lah buat kita mahasiswa kayak gitu. Dan selain itu juga relasi yang didapatkan juga sangat-sangat bermanfaat sih bagi aku. Jadi kenal banyak teman dari berbagai kampus di Indonesia, langsung juga teman dari pegawai tetapnya juga ya. Mungkin itu sih dari aku. Ya kalau dari aku nganggapnya MSIB ini privilege lah buat kita mahasiswa ya. Betul. Nggak semua orang bisa nih ikut nih program. Dan sama sih sebenarnya kayak Jari, ilmu sih yang pertama, terus yang kedua relasi. Soalnya aku pas magang tuh benar-benar ketemu, waduh, orang-orang yang benar-benar iya macam-macam. Saya bilang gacor-gacor sih kayak gitu. Iya. Keren-keren. Motivasinya sebenarnya itu sama pengen nambah pengalaman juga lah tentu. Terus kita kan kalau di kuliah beda lah sama dunia kerja tuh Beda. kondisi gimana ya kan. Beda. Simulasi aja ya organisasi mah. Organisasi itu cuma sebagian kecil lah ya. Iya. Iya, asli.
Oke, berarti karena tadi tuh relasinya banyak, terus buat pengalaman juga, jadi sebenarnya MSIB ini saingannya juga banyak ya Kak, untuk betul. kita mengikuti MSIB gitu. Nah selanjutnya aku pengen tahu nih Kak, kira-kira apa yang harus dipersiapkan saat mengikuti pendaftaran MSIB? Mungkin buat Kak William terlebih dahulu. Oke. Aku nganggapnya nih ya, pas pendaftaran MSIB tuh kita kayak lukisan sebenarnya. Kita mau masuk ke pameran, tergantung kita ini mau bagusin lukisan kita apa enggak gitu kan. Cara bagusinnya gimana? Yang pertama pemberkasan lo dijelas. Betul. CV atau enggak LinkedIn kalau waktu itu kita ya. CV sama LinkedIn. Nah itu pokoknya kalau ada yang bisa diupdate, ada yang bisa dipermanis di CV atau LinkedIn tuh maksimalin deh. Itu pertama yang dilihat dari recruiter ya ke kalian. Kayak gitu sih buat tahap awalnya ya. Yang kedua ini tahu posisi dan perusahaan yang kalian daftar itu sih. Betul. Biar pas di interview tuh nggak ngangu-ngangu. Soalnya banyak kan tahu nggak perusahaan ini, nggak tahu. Betul. Posisinya ngapain ya, nggak tahu. Jadi jangan asal daftar gitu. Jadi kita dari diri kita udah ada sadaran lah. Betul. Kurang lebih sama ya kalau dari aku ya. Mungkin yang perlu diperhatikan juga biasanya alur-alurnya gitu. Jadi yang harus kita perhatikan selama proses open registrasi atau ngelamar itu di MSIB tuh yang harus kita perhatikan informasi gitu. Jangan sampai kita ketinggalan informasi. Nah, informasi sumbernya bisa dari fakultas, departemen, atau langsung dari Kemendikbudnya waktu itu ya, langsung dari sosmednya. Dan bahkan dari perusahaannya juga kadang-kadang ada yang memberikan link di luar website MSIB gitu ya. Ada rangkaian-rangkaian yang harus diikuti lagi selain yang ada di MSIB-nya, website MSIB. Jadi informasi itu nggak boleh ketinggalan gitu. Selain yang dua disebutkan Willy tadi gitu. Iya, kalau nggak mau ketinggalan informasi, biasanya ada grup di Telegram gitu-gitu Betul, sih. banyak grup Iya. WA-nya juga. Kayak grup WA gitu-gitu bisa join. Oke, berarti untuk sebenarnya informasi-informasi MSIB itu nggak cukup stuck di departemen atau fakultas aja, Betul, tapi iya. banyak banget link-link yang harus kita kita cari tahu nih biar kita nggak ketinggalan. Sama tadi juga kita harus maksimalin LinkedIn sama CV-nya. Jadi Betul. pas lagi pendekatan pendaftaran jangan buru-buru gitu ya, jangan Iya. buru-buru H-1, H-2 baru ngerevisi. Dan pas banget kemarin Career Development itu ngadain semacam seminar terkait LinkedIn sama CV. Keren banget Kak SPM. Yang ikut beruntung Yang ikut banget itu. beruntung banget. Lolos pasti. Iya, enggak. Walaupun sebenarnya berkas ya nggak hanya CV sama LinkedIn Iya. ya, tapi ada SPTJM kayak gitu-gitu ya, surat-surat rekomendasi yang dari kampus kita gitu. Itu yang kalau misalnya telat atau misalnya tinggalan ya itu ya udah jadi gugur gitu kesempatan kita itu jangan sampai sih. Jadi emang banyak banget pemberkasan yang harus Betul. disiapin ya Kak. Oke, mungkin selanjutnya ini sepahaman aku ya Kak, kalau misalnya kita mau daftar MSIB itu kayak banyak kuota yang harus kita pilih buat perusahaan-perusahaannya gitu. Nah kira-kira Kakak William sama Kak Zari itu nge-apply di mana aja dan keterima di mana aja nih Kak? Oke. Aku dulu kali ya. Oke. Kalau waktu itu kan pas angkatan kita di open 22, di limit 22 posisi. Jadi 22 posisi itu bebas gitu, bisa dari perusahaan yang sama, bisa dari perusahaan yang beda gitu. Dan kalau waktu itu aku secara garis besar ngebaginya itu ada yang posisi keuangan sama posisi non keuangan gitu. Aku apply yang posisi keuangan secara spesifik sekitar setengahnya lagi yang posisi yang manajemen gitu, yang bisnis secara general kayak gitu. Dan dari segi perusahaannya juga aku nggak kategoriin lagi gitu. Ada yang perusahaan yang well known gitu ya, ada yang udah korporat besar gitu ya, perusahaan-perusahaan TBK misalnya, atau mungkin startup gitu. Startup juga ada sebagian lagi. Terus juga ada mungkin instansi pemerintahan gitu ya, atau BUMN dan lain-lainnya lah. Di sana kita harus ngebagi-bagi dan kita harus mengalokasikan ya. Kesempatan kita kan ada 22 nih. Jangan sampai kita misalnya kita nggak pede gitu ya, kita nggak realistis misalnya. Kita daftar semua di posisi yang mungkin banyak pesaingnya, banyak yang minat, di perusahaan yang banyak minat juga gitu. Jadi harus hati-hati lah di situ, ada strateginya ya dalam menentukan 22 posisi itu sih kalau bagi aku. Iya. Aku sebenarnya kalau list perusahaan yang aku daftar lupa juga ya. Iya, makanya. Iya. Soalnya 22 tuh banyak yang aku inget tuh pokoknya posisinya lah. Iya. Soalnya kan kalau secara pengalaman kebanyakan di HC atau di HR gitu kan. 11 tuh 11-nya HC, 11-nya yang finance posisinya. Dan kebetulan terima yang posisinya kurang lebih yang finance sih. Finance. Iya. Dan buat perusahaannya sama sih komposisinya kayak tadi kurang lebih. Yang ada well known, terus juga sisanya yang bukan yang jelek juga maksudnya, tapi yang probabilitasnya keterimanya tuh Betul. relatif tinggi lah. Iya.
karena harus riset juga ya, nentuin perusahaan itu harus riset dulu gitu. Ini perusahaan bonafit gak misalnya, atau emang ada potensi learning gak di sana gitu kan. Karena ada aja gitu perusahaan yang atau institusi ya, yang gimana ya, ya udah magang tapi banyak yang nggak diberdayakan mungkin magangnya, jadi nggak dapat banyak ilmu gitu. Jadi perbanyak riset juga lah gitu, walaupun mungkin kita nggak tahu perusahaannya, tapi bukan artinya itu jelek gitu, harus dicari tahu dulu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan gitu dia punya konten-konten gitu sih, MSIB yang tahun-tahun lalu ya, TikTok. Itu bisa dicek tuh gambaran kerjanya gimana, lingkungan kerja gimana, bisa dicek sih. Terbanyak riset sih, sama background checking dari perusahaan gitu. Semangat deh. Oke, berarti harus perbanyak riset dan juga harus realistis. Nah, aku juga pengen cerita sedikit. Kemarin tuh teman aku tuh kan daftar MSIB ya. Terus dia tuh keterima di Mandiri, cuman kayak tanggal 31-30 gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus ngambil. Jadi dia misalnya mau yang perusahaan lain nih, tapi dia mau nggak mau tuh harus ngambil karena takutnya udah tutup MSIB. Jadi dia kayak nanti kalau nggak ngambil malah nggak dapat di MSIB. Jadi kayak perusahaan juga kadang suka lama gitu ya Kak, buat nerima-nerimanya kayak gitu. Jadi emang gini J, soalnya ketika kita dapat offering, ketika kita udah diterima di satu perusahaan, kan ada kesempatan nih untuk menerima atau menolak. Nah itu dikasih batasan 3 hari. Nah misalnya berarti dia tadi udah di hari ketiga, jadi harus ambil atau tolak. Kalau nggak diambil ya udah kita ketolak. Kalau tolak, apakah ada kesempatan dari perusahaan lain nih yang akan menerima, kan belum tahu gitu. Jadi emang amannya diambil gitu. Aku juga gitu dulu soalnya. Dilema sih gitu. Iya benar-benar dilema waktu itu. Iya. Oke, nah tadi kan udah ngebahas kayak apply di mana aja dan lain-lain. Nah kira-kira ada nggak sih tantangan atau kendala saat Kak William dan Kak Zari itu mempersiapkan MSIB ini? Oke, ini berarti masih tahap preparation ya? Iya. Pas lagi daftar. Sebenarnya yang pertama aku bilang tadi, CV sama LinkedIn itu kan, kalau CV, kita ngomong CV deh, formatnya beda-beda ya kan. Kita nggak tahu nih yang bakal dicek formatnya kayak gimana, maksudnya yang paling oke tuh yang kayak gimana. Terus juga keterbatasan informasi sih, waktu itu aku salahnya males lah buka-buka grup, itu tuh salah ya. Pokoknya temen-temen jangan kayak gitu deh. Nggak mau nanya ke temen, nggak mau nanya ke grup, itu yang paling krusial, soalnya semua info tuh ada di situ. Dan buat yang struggling lagi sebenarnya tadi nentuin perusahaan posisi yang sesuai sama kompetensi kita tuh lumayan dilema juga. Bener sih, buat itu lama sih. Itu lama banget, berhari-hari. Sebenarnya tahap persiapan kayak yang tadi aku bilangin, paling mentoknya di pemberkasan yang mungkin ribet ya. Kita ngisi LinkedIn mulai dari nol tuh kan, sebelum MSIB pasti LinkedIn-nya pada nol tuh temen-temen aku sama Zari kebanyakan ya. Pas MSIB baru diisi itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Sesuatu yang mendadak tuh pokoknya nggak lengkap deh gitu ya. Iya, kalau aku waktu itu strugglingnya sama tuh yang menentuin posisi ya. Menentuin posisi itu kan ada 22. Nentuin 11 pertama cepet tuh ya. Ntar yang makin dikit kan makin banyak tuh ya kan, makin pilihannya makin banyak tapi slotnya tinggal dikit, jadi makin bingung di situ tuh. Sama satu lagi lu mungkin pas masa-masa online testnya kan banyak tuh ya. Masa online test, tapi waktu itu lagi bareng UAS juga ya kan. Jadi nah itu bagilah waktunya lah ya. Jadi ada saat dimana nih harus ngumpulin UAS gitu kan. Tapi ada ini juga ada deadline online test juga tuh dari satu perusahaan. Jadi manajemen waktunya di situ waktu itu lagi masih jelek kayak gitu. Sama kalau kita milih posisi kan nggak bisa diando gitu. Kalau udah milih udah ke submit di data mereka, nggak bisa kita batalin. Makanya jangan ngasal milih sih. Oke, tadi aku kepantik sih sama Kak Zari tadi kan bilang kalau misalnya online test tuh pas lagi UAS. Nah kira-kira sebenarnya waktu buat MSIB tuh dari awal banget sampai akhir tuh berapa lama sih Kak? Waktu pendaftaran MSIB itu? Pendaftarannya lama sih. Apa tuh ya? Sebulan ya, sebulanan lah. Kalau open registrasinya sebulan. Terus setelah udah ditutup nih registrasi, baru tuh tahapan seleksi. Tahapan seleksi tuh tiap perusahaan beda-beda. Ada yang online test dulu, ada yang tiba-tiba langsung interview, ada yang FGD mungkin. Jadi macam-macam. Ada yang tiba-tiba offering juga tiba-tiba. Ada yang tiba-tiba offering. Itu kalau udah gacor sih orangnya bisa gitu ya. Nggak ada tes, nggak ada apa, offeringnya langsung. Beda-beda sih. Oke, nah mungkin tadi kan terkait persiapan MSIB ya. Mungkin sekarang tuh aku pengen nanya, ada nggak sih kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa pada saat magang, pada saat mereka tuh keterima di magangnya gitu. Jadi kesalahan pas lagi magang kerja di kantor. Iya.
Coba Will. Nah, kalau dari pengalaman aku dan teman-teman aku nih waktu magang waktu itu, yang pertama nggak memanfaatkan lah potensi ini buat belajar itu sih. Yang kedua tuh pasif dalam artian kan juga sebenarnya mentor kadang-kadang mau lihat kita nih, dia mau minta tugas ada willingness-nya nggak buat minta kerjaan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau udah nggak ada kerjaan diem ya, nggak mau minta. Dan itu sebenarnya yang mentor tuh nggak suka. Yang penting tuh semuanya orang kantor pengen lihat komunikasi kamu juga sebenarnya. Ya kalau kamu ada kendala atau nggak kamu minta kerjaan tuh yang penting komunikasiin kayak gitu. Terus ya selanjutnya nggak manfaatin relasi kamu sih. Kamu nggak bergaul dan lain-lain. Betul. Itu ya aku bilang tadi itu teman-teman kamu bakal kepake dan siapa tahu teman kamu juga dikerjai di situ kan. Bener. Maksudnya dapat kerja di perusahaan kamu magang. Terus karena kamu kenal bisa ditarik. Kan lumayan kayak gitu. Sebenarnya banyak potensi yang bisa kita maksimalin ya, baik dari diri kita sendiri maupun kita juga bisa maksimalin hubungan kita lah dengan kartap, dengan teman magang dan lain-lain kayak gitu ya. Kesalahan umumnya sih nggak manfaatin itu semua. Iya. Bener. Kurang lebih aku sama juga ya. Soal ilmu sama soal relasi lagi-lagi ya. Ilmunya tadi bener katain Willy dan juga relasi ya. Kesalahan umumnya mungkin banyak yang ketika magang ya udah gitu ya, aku cuman pengen kerja datang habis itu pulang gitu. Nah itu salah sih menurut aku ya. Jadi karena kita masih magang, pressure itu masih dikit soal kerjaan. Nah, jadi untuk bergaul Masih dengan bisa, karyawan tetap itu harusnya lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya ada ajakan untuk makan siang bareng gitu atau pulang misalnya ada olahraga bareng gitu ya, itu jangan ditolak gitu. Salah sih kalau ditolak. Jangan tolak soalnya kadang-kadang dia yang bayarin. Nah, itu. bukan kadang selalu. Selalu ya. Lihat kita aduh nih bocah magang bayarin aja kali ya. Iya, jangan ditolak guys. Betul. Iya, Makan siang udah pasti. Benar-benar, karena beberapa kan temen aku juga magang ya Kak waktu semester ini kan semester 5, dan aku lihat kayak dia ditraktir mulu, dapat botol lah, dapat inilah dari atasan-atasannya kayak gitu. Nah tapi Kak, kira-kira dunia perkuliahan sama dunia magang tuh sejauh dan sebeda itu nggak sih Kak kira-kira? Beda banget sih, beda banget. Yang Simpelnya beda banget. Iya. Beda banget. Secara pressure deh. Sebenarnya beda sih tiap kantor, tiap divisi itu pressure-nya beda-beda, culture-nya juga beda kan. Kalau di kerja ya, commonly itu pressure-nya emang tinggi, harusnya ya kayak gitu ya. Itu yang ngelatih mental kalian lah nanti di dunia kerja tuh kayak gimana. Itulah gambarannya. Kalau di kuliah nggak ada gambaran dunia kerja ya, nggak ada, dikit. Itu bedanya. Terus juga secara di sono manner dan lain-lain tuh dilihat banget. Kalau di kuliah mungkin kan ketemunya orang yang rekan sebaya lah seumuran. Kalau sono kemungkinan besar ya ketemunya sama yang udah senior, Benar. sama yang udah tua. Jadi waktu manner challenging banget sih buat anak-anak kuliahan yang baru di kantor ya. Itu sih. Secara sosial harus aware kita, harus punya social skill yang bagus juga, personal juga, komunikasi ya kan berpengaruh di sana. Ya itu sih, benar sih kata Willy, sepakat. Berarti sebenarnya agak culture shock gitu ya pas kita Ya, ke dunia kerja karena kayak sebeda itu gitu. Beda itu. Lagi sama orang-orang tua gitu kan Iya. ya gitu. Profesional Iya, semua lagi. Profesional pokoknya. Karena mau seberapa kekeluargaan di sana, tapi tetap ada di diri orang masing-masing, kayak yang diri kita nih misalnya yang lagi magang kayak pengen nunjukin juga diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kita yang rada nggak niat gitu ya, atau kita yang main-main misalnya bercanda atau nggak perform gitu ya, kita yang akan merasa tertekan sendiri nggak sih? Iya. Karena lingkungannya ya orang ya kerja gitu, bukan main-main gitu sih, lebih strict. Nah, selanjutnya nih Kak, kira-kira apa aja benefit yang Kak William sama Kak Zari dapat selama mengikuti MSIB kemarin? Jari dulu deh, ini banyak nih Benefit. Benefitnya ya jelas dari uang saku kan ada, ya kan? Uang saku itu benefit. Banyak langsung ya teman-teman kita ya, Iya. yang mungkin apa Beda. langsung beli tanah. Iya. Langsung beli tanah ya, 1M. 1M. Keren SMR. Atau ya dari uang saku itu kan, dan dari aku kan gini ya, aku kenal deket banget sama mentor aku gitu, udah bonding banget lah gitu, karena mungkin secara pergaulan mirip-mirip juga sama ya kan, dan dari cara komunikasi sama, dan mindset juga mirip-mirip kayak gitu. Jadi itu relasi yang penting banget tuh dari mentor gitu, dan itu suatu privilege karena beberapa magang itu kadang mentornya juga ini ya, malah slack dia sama mentornya. Jadi
masih rada random itu soal mentor. Jadi itu benefitnya sampai sekarang. Mungkin kalau misalnya aku call gitu untuk bercanda-bercanda sama mentor itu masih bisa gitu. Dan aku juga ditunjuk jadi ini ya, kayak kalau di MSIB tuh di masing-masing mitra ada namanya tribe tuh kayak ketua kelas lah gitu ya. Nah di situ iya kepala suku. Kepala suku. Jadi di sana benefitnya juga oke gitu. Jadi kayak hampir tiap minggu atau tiap bulan aku lupa ada kelas-kelas self development, leadershipnya lah, soal leadership gitu dari MSIB-nya gitu. Dan dari company aku juga culture-nya juga banyak kelas-kelas kayak tadi gitu yang soft skill ya, upgrade soft skills gitu sih. Jadi ya banyak lah, dari pelatihan ada dapet, dari materi juga dapet, jadi benefit banget gitu. Kalau lu gimana? Iya, pertama tuh tadi kurang lebih relasi, yang kedua ilmu sih yang benar-benar aku dapet ya di waktu magang waktu itu. Soalnya kan waktu aku magang tuh ya, ini tiap perusahaan beda sih. Aku tuh dikirim kayak ke Bogor gitu, dia kayak training camp lah. Iya, 2 minggu bener-bener di tempat lah. Iya, di tempat. Sebenarnya kayak dicekokin sih ilmu-ilmu tentang perusahaan aku gitu, khususnya di dunia perbankan. Itu bener-bener daging banget. Dan akhirnya dari ilmu-ilmu itu aku pakailah ilmunya ke dalam judul skripsi aku. Dan itu yang benar-benar ngebantu lah, seenggaknya kan kalau ditanya dosen pembimbing ya udah tahu ini gimana nih. Ya udah tahu karena pas magang udah dipelajarin, udah dikasih tahu juga. Betul. Dan kita udah praktek juga, itu yang paling penting tuh. Praktek ya. Praktek tuh privilege paling oke bet. Bener sih. Iya. Soalnya balik tadi, nggak semua teori yang kalian di kuliahan tuh bakal kepake gitu. Banyak yang belum kepake. Betul. Dan dari posisi aku juga ya, kalau ngomongin soal benefit, mungkin benefitnya magang di startup gitu ya, apalagi startup yang lumayan well established lah. Jadi startup tapi yang udah lumayan beroperasi nih, itu enaknya ruang belajarnya tuh luas banget gitu, karena perusahaannya masih kecil gitu kan, tapi udah lumayan present. Itu ruang untuk belajar banyak banget gitu. Aku bisa paham sama teman-teman aku yang di legal kayak gimana kerjanya, aku bisa paham sama, bisa ngelihat gitu sama yang di accounting kayak gimana, sama yang di product dan IT kayak gimana. Dan karena aku ada di divisi HR sama GA ya, General Affairs, dan aku posisinya kan Corporate Affairs di sana. Nah di sana tuh kalau job desk-nya itu, kalau ngomongin soal fungsi, di sana ada perpajakan, di sana ada payment, ada account payable di sana, ada human resource juga gitu, ada procurement juga gitu. Jadi banyak banget gitu, karena masih startup ya, yang bisa didapetin tuh banyak gitu. Itu enaknya sih. Iya, startup situ benefitnya banyak. Tapi kurang lebih kalau startup juga pressure-nya kadang-kadang juga lumayan. Nah, kan? Iya, alhamdulillahnya gitu. Ya kan. Di sini enggak gitu. Sini enggak ya? Iya, udah kayak startup lagi yang beralih ke korporat lah kayak gitu. Kalau culture, ngomongin culture ya. Benar-benar. CEO-nya sendiri yang ngomong sih. Gitu. Oke, berarti tadi juga Kak William tuh sempat mention kalau misalnya yang training-training yang di Bogor itu tuh bisa dipakai buat judul skripsi ya. Karena itu tuh masuk ke kita langsung terjun ke lapangan, nggak cuman kayak teori kayak sempro 1 sampai bab 3 gitu kan. Jadi ini benar-benar kita terjun ke lapangan. Terus tadi juga Kak Zari bilang kenal sama mentor tuh balik lagi sama personality kita mannernya harus bagus biar mentor dan atasan pun suka sama kita gitu. Oke. Dan mungkin ini last question nih buat Kak Zari sama Kak William. Oke, mungkin ada nggak sih closing statement dari Kak Zari sama Kak William buat teman-teman yang lagi nonton dan pengen banget daftar di MSIB ini? Ini jago nih ngasih closing statement. Ngasih closing statement. Sedikit tips and trick lagi mungkin teman-teman ya, dipersiapkan dengan serius aja untuk MSIB ini gitu. Selama kalian sudah menjalani perkuliahan semester 1 sampai 4 dengan baik, dengan serius, dengan niat gitu, aku yakin hasilnya juga akan sepadan, semoga. Dan ada banyak tips and trick gitu ya, yang pasti banyak senior atau mungkin angkatan 2021 atau 2020 gitu yang mungkin kalian kenal, mereka tuh sangat terbuka gitu untuk berbagai tips dan trik gitu. Jadi misalnya kalian ada kenal, hubungi aja kak tersebut, minta tolong untuk proofread CV gitu kan, minta tolong untuk milih strategi perusahaan gitu dari 22 company tadi misalnya. Jadi perbanyak riset, perbanyak tanya ke senior,
dan persiapin dengan matang sih kalau dari aku. Iya. Kalau itu kan tadi aku mau nambahin di masa kita ke kantornya sih, maksimalin. Kalau kalian tuh udah terjun ke dunia kerja ya, maksudnya di dunia magang, itu benar-benar banyak ilmu sebenarnya yang bisa kalian dapat kalau kalian mau belajar ya. Itu kuncinya cuma satu. Dan maksimalin juga relasi kalian tuh yang kalian dapat di situ, karena itu bakal ngebantu kalian after kalian lulus dari MSIB. Tuh, jadi jangan motivasinya jangan duit sakunya doang ya. Iya sih. Itu nggak berapa lama juga habis. Iya. Bener. Yang paling mahal tuh itu ilmunya. Sama buat tahap persiapannya yang dibilang dari tadi tuh maksimalin, jangan sampai nyesel. Kalian udah hari hamin berapa nutupan belum dapat karena preparationnya tuh masih kurang, itu aduh kasihan sih. Iya. Soalnya yang daftar tuh waduh berapa puluh ribu. Kalian tuh harus bener-bener kecein lah. Betul. Branding kalian tuh di dunia pasar kerja lah ya, tenaga kerja kayak gitu. Siapin mental loh ya, Iya, siapin mental. mental. Siap-siap 9 to 5 ya. Jangan cengeng sih. Iya. Kita dulu seminggu pertama udah pengen kuliah lagi sebenarnya. Iya. Iya, seminggu pertama. Pengen kuliah lagi. Bangun pagi, pulang sore. Itu sih. Macet-macet. Bangun pagi sih. Iya. Biasain ya guys. Tapi sering lembur gitu nggak kak? Kalau lembur. Jarang sih. Jarang sih kalau aku juga, iya. Oke. Tapi kalau di teman-teman divisi aku yang lain tuh ada beberapa lembur sampai jam 8, jam 9. Iya, sama lagi. Iya. Tapi emang divisi aku juga yang enggak sih. Iya. Pada work life balance dia. Karena aku ada WFH juga gitu. Nah, itu enak tuh kalau Iya, enak ada yang juga. WFH tuh. Cari yang ada WFH. Iya. Siap lah kalau disuruh lembur, siap. Enak Ya. sih, biasanya jajanin biasanya ntar. Bisa. Benar-benar. Iya. Dapat bonus gitu ya. Oke, mungkin tadi adalah closing statement dari Kak William dan Kak Azari. Mungkin bisa membangun semangat teman-teman, apalagi buat kalian yang masih tabu atau masih nol banget persiapannya. Jadi dengan adanya podcast ini, setidaknya bisa menginspirasi buat teman-teman yang Amin, pengen amin. daftar di MSIB. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus penutup perbincangan kita pada hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Azari dan Kak William yang Ya, sudah thank you juga, thank you menyempatkan juga, thank you. waktunya untuk sharing terkait MSIB yang ini tuh ilmu mahal gitu ya. Karena teman-teman tuh pasti ngeliatnya kayak cuman dari sosmed atau kayak bahkan kadang kayak dari fakultas atau departemen tuh agak lama infonya kayak gitu. Nah mungkin sekian dari aku, kita cukupkan, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Thanks for watching guys. Thanks for Yoi. watching. Subrek. Like and subscribe. Dadah. Bye. Thank you.